Sedikitnya 10 orang gugur sepanjang aksi demonstrasi di penjuru Indonesia beberapa hari terakhir. Pemimpin parlemen menyampaikan permohonan maafnya. Namun gerakan rakyat masih terus berlipat ganda berharap suaranya benar-benar didengar. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. 3 September 2025, tidak biasanya mahasiswa menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap di dalam gedung DPR. Sejumlah mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili masing-masing kampus ini bergantian menyampaikan banyak hal di hadapan para pimpinan DPR. Utamanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi akar masalah pemicu amuk massa. Usai sedikitnya 10 korban jiwa gugur dalam aksi, DPR pun akhirnya meminta maaf. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Rakyat akan terus menagih keadilan di tengah meroketnya harga beras, pengangguran yang tembus 7 juta, dan masalah-masalah lainnya yang datang dari berbagai penjuru menghimpit ruang yang sudah sempit adanya. Nah, akar masalahnya itu menurut saya adalah tekanan ekonomi belakangan yang menurut saya tidak bisa dimatikan sekedar dengan menerbitkan laporan BPS pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 5,12%. Karena faktanya daya beli kita melemah, harga beras meningkat, ya. Kemudian ini data yang sangat mencengangkan, ya. Aspiring middle class meningkat, kelas menengah drop. Kelas menengah kita itu drop dari 23% ke 15%. Pengangguran 7 juta, pekerja tanpa upah 20 juta. Sementara mereka yang berpendapatan serabutan, kelompok informal, gig workers itu 31 juta. Jadi ini tekanan-tekanan ekonomi pada saat yang pas sama, mereka diminta untuk efisien, program-program yang berkaitan dengan mereka dikurangi, tetapi elit politik justru meningkat privilege-nya. Aksi tidak akan reda jika keadilan tak kunjung ada. Warna merah muda atau pink, hijau, dan biru mendominasi aksi belakangan. Selain untuk membedakan dengan intel penyusup yang berbuat rusuh dalam aksi, ada makna yang mendalam. Dalam gerakan 17+8 tuntutan rakyat, Blue Resistance menandakan Indonesia darurat sebagai simbol kondisi yang berakar dari masalah ketimpangan sosial, korupsi, dan berbagai ketidakadilan yang terjadi. Brave Pink adalah warna kerudung Ibu Ana, seorang ibu yang aksinya viral ketika menantang aparat hingga orasinya yang lantang menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara Hero Green merujuk penghormatan kepada almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas barakuda Brimob. Warna hijau ini pun menjadi lambang heroisme dan pengorbanan dalam perjuangan rakyat. Adapun 17+8 tuntutan memiliki tenggat waktu bagi pemerintah memenuhi tuntutan rakyat dalam 1 pekan, mulai dari soal supremasi sipil, desakan agar polisi tidak represif, hingga seputar upah layak. Adapun 8 tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun memuat berbagai desakan, mulai dari reformasi DPR, pengesahan UU perampasan aset koruptor, hingga reformasi kepolisian dan ekonomi kerakyatan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.